Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Panduwinata dari kelas 12 TITL 1 Sekolah SMK Negeri 2 Kebumen. Di sini saya akan memaparkan materi PKK bab 3 tentang menerapkan proses produksi massal. A. Mengenali produksi massal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang besar adalah produksi. Produksi ini dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi jasa yaitu menambah nilai guna suatu produk tanpa mengubah bentuk, sedangkan produksi barang adalah menambah nilai guna suatu produk dengan cara mengubah bentuk, sifat, dan fungsinya. Kedua jenis produksi tersebut dapat dilakukan dalam jumlah yang besar dan dikenal dengan produksi massal. Hakikat produksi massal. Produksi merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menambah nilai guna suatu produk atau suatu benda. Tidak hanya menambah nilai guna, tetapi juga dapat menciptakan suatu produk yang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Adapun kata massal memiliki arti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa produksi massal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu produk atau menciptakan suatu produk dengan melibatkan banyak orang. Dalam hal ini tenaga kerja. Dalam produksi massal, barang yang dihasilkan berjumlah besar dan sudah disesuaikan dengan standar dan spesifikasi tertentu. Ciri-ciri produksi massal. Produksi produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, biaya per unit rendah, bertujuan menguasai pasar, dijual di pasar bebas, hampir tidak ada variasi produk, dan harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Kelebihan produksi massal: hemat biaya, efisiensi waktu, tingkat keakuratan tinggi, dan tingkat produksi cepat. Kekurangan produksi massal: tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran, kurang beragamnya variasi produk, biaya mesin mahal, dan tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. B. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sinulinga meliputi mempersiapkan rencana produksi, membuat jadwal penyelesaian produk, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar, menjadwalkan proses operasi rutin, dan menyampaikan jadwal pada pemesan. Tujuan perencanaan produksi massal: meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan kepuasan pelanggan, meminimalkan perubahan nilai produksi, meminimalkan perubahan tenaga kerja, dan memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Fungsi perencanaan produksi massal: menjamin rencana produksi dan pemasaran produk, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi, alat untuk memonitoring hasil produksi. Unsur perencanaan produksi. A. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. B. Pengukuran dan standar produksi. Artinya perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan. Perencanaan harus dapat diukur, artinya
Artinya walaupun hanya pemikiran, namun pemikiran tersebut adalah benar dan tentu tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jenis-jenis perencanaan produksi. Berikut ini beberapa jenis perencanaan produksi berdasarkan waktunya. 1. Perencanaan jangka panjang atau long range planning. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. 2. Perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2 tahun sampai 3 tahun mendatang. Perencanaan jangka pendek atau short range planning. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. 1. Faktor internal meliputi kapasitas mesin, produksi, aktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. 2. Faktor eksternal meliputi kebijaksanaan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Langkah-langkah perencanaan produksi. 1. Penelitian dan pengembangan produk. Penelitian proses produksi merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan dengan tujuan perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan sebagai perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. 2. Mencari gagasan dan seleksi produk. Mencari gagasan, menyeleksi produk, desain produk pendahuluan, pengujian, dan desain akhir. 3. Menetapkan skala produksi. Penetapan waktu, penetapan kualitas, menghitung biaya, penetapan tenaga kerja, penetapan peralatan, dan penetapan bahan baku terhadap skala produksi, antara lain routing, scheduling, dispatching, dan follow up. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.